Baik, selamat bertemu lagi para sivitas akademika Unsia Universitas Cyber Asia. Kami dari kelompok 8 akan mencoba memaparkan strategi cerdas rantai pasok berupa penelitian melalui metode integrasi. Di sini kita mengambil judul optimalisasi supply chain e-commerce di era lonjakan permintaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya Dian Kuswawati, dengan anggota kelompok Dani Pratiwi, kemudian Muhammad Alfian, Pinky Dindasari, dan Yori Mulia Alia. Oke, baik. Silakan Mas Yori. Next. Oke, sebagai pendahuluan adalah ketika e-commerce di dunia semakin berkembang, maka banyak hal-hal yang kemudian menjadi trouble atau menjadi keuntungan sebenarnya. Di sini kita akan melihat dengan analisa variabel Y, yaitu adalah e-commerce seperti Shopee atau Lazada dan lain-lain, menggunakan pisau bedah yaitu metode integrasi. Silakan. Next slide. Oke. Kemudian yang akan menjadi tantangan atau menjadi analisa masalah di sini adalah ketika permintaan melonjak, perusahaan seringkali mengalami bottleneck. Bottleneck adalah mengacu pada hambatan atau kendala dalam rantai pasok, di mana hal tersebut memperlambat proses distribusi barang, karena biasanya terjadi karena kapasitas gudang yang kurangnya armada juga untuk transportasi dan keterlambatan dalam pengolahan pesanan. Dan kemudian hal ini juga akan kita bahas. Maaf sebelumnya. Oke. Akan kita bahas dan ini di sini akan kita pertanyakan bagaimana lonjakan permintaan mempengaruhi rantai pasok, apa peranan strategi integrasi seperti VMI dan CPRR dalam meningkatkan efisiensi dan bagaimana cara perusahaan mengoptimalkan SCM agar lebih tangguh saat event besar. Oke, silakan. Next. Yang menjadi identifikasi tantangan di sini adalah kami merumuskan masalah, yaitu mengidentifikasikan strategi SCM atau Supply Chain Management yang efektif dalam menghadapi lonjakan permintaan. Sedangkan kami juga menganalisa dampak lonjakan permintaan terhadap praktek pasok di e-commerce dan juga kami menganalisa bagaimana cara memberikan rekomendasi penerapan model integrasi SCM yang dapat meningkatkan efisiensi operasi. Ya kan? Oke. Analisa integration model yang kami lakukan, hasil penelitiannya adalah dengan strategi optimalisasi supply chain untuk mengatasi lonjakan permintaan e-commerce. Ketika lonjakan pesanan terjadi pada e-commerce, maka akan didapati adanya bottleneck logistik, yaitu salah satunya adalah akan memperlambat pengiriman. Dan ini dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah tentang distributor, kemudian ada supplier di situ, dan juga ada tim ekspedisi hingga barang atau pesanan agak terlambat datang ke konsumen karena terlalu banyaknya pesanan. Contohnya resi yang membludak seperti itu. VMI. Sebelumnya kita akan bahas VMI dulu ya. VMI itu adalah integrasi antara pemasok dengan retailer sehingga mereka bisa mempertimbangkan stok apa yang kurang agar mereka bisa bersama-sama merestock bahan-bahannya. Dan sedangkan CPFR itu adalah kolaborasi juga dengan antara mitra rantai pasok seperti distribusi dan retailer dalam merencanakan, memprediksi permintaan dan mengelola stok secara bersama-sama sehingga mereka sudah dapat menganalisa sebelum stok tersebut diminta oleh konsumen. Jadi di sini penerapan VMI dan CPVR ini uh, berguna untuk meningkatkan kesediaan stok sehingga mereka sama-sama dapat memprediksi berapa stok yang akan kemudian diminta oleh konsumen, contohnya pada Harbolnas atau 11-11 atau 12-12 karena berdasarkan data yang pernah mereka dapatkan atau analisa data sebelumnya. Kemudian ada juga ERP dan AI forecasting. Di sini kita membahas tentang forecasting atau peramalan. Peramalan dalam artian ERP atau Enterprise Resource Planning yang merupakan perangkat lunak di mana di sana
perusahaan dapat mengelola data secara terpusat dan meningkatkan koordinasi antar departemen dan meningkatkan efisiensi bisnis dengan AI forecasting sesuai namanya adalah artificial intelligence. Perusahaan akan menggunakan AI untuk memperkirakan seperti apa tren atau apa yang akan kemudian diminta oleh konsumen berdasarkan data-data yang ada di database AI. Baik, selanjutnya. Oke, kita bicara tentang bottleneck logistik di sini. Bottleneck dalam supply chain adalah titik dalam rantai pasok yang menjadi hambatan utama, memperlambat atau dapat menghentikan aliran barang dan informasi. Dari sini seperti kita lihat bahwa e-commerce pada saat 11.11, 12.12, Harbolnas dan kampanye diskon lain ya, itu akan terjadi banyak sekali orderan bagi retailer atau pengusaha online. Karena biasanya di hari-hari tersebut akan diadakan diskon besar-besaran. Sehingga ketika permintaan membludak dan resi juga membludak, otomatis akan adanya bottleneck karena pengiriman, kemudian gudang yang kurang, kemudian juga pendistribusian dan pengerjaan paket atau pengemasan akan sangat-sangat banyak sehingga akhirnya barang sampai kepada konsumen sedikit terhambat. Oke, next. Nah, di sini kita lihat ya bahwa seperti tadi kita sampaikan bahwa faktor penyebab bottleneck dalam supply chain e-commerce, lonjakan permintaan tidak terduga. Terkadang para retailer yang biasanya hanya mendapat viewers seperti sekian ratus viewers, tiba-tiba ketika Harbolnas atau 11.11 contohnya terjadi banyak sekali sampai ribuan dan ini menyebabkan bottleneck tadi. Dan kemudian adanya overload di gudang dan pusat distribusi dan itu juga karena banyaknya barang kemudian harus dikeluarkan dari gudang dan ternyata itu menghambat juga. Nah, di sini ada keterbatasan kapasitas logistik seperti pengiriman melalui ekspedisi, kemudian pengemasan dan lain-lain. Kemudian ada juga yang disebut efek burnout dalam supply chain di mana fluktuasi kecil sekalipun itu maksudnya dalam artian permintaan konsumen akan menyebabkan distorsi yang cukup besar karena biasanya mereka memiliki forecasting atau ramalan bahwa pemesanan akan mencapai, for example, 1.000 pemesanan, tapi ternyata menjadi sekian ribu pemesanan. Itu akan menjadikan efek bentuk seperti ini. Dan adanya kurangnya kolaborasi dan prediksi data. Oke, next. Nah, di sini kita akan lihat bahwa ada penerapan vendor manage inventory and collaborative planning, forecasting, and replenishment dalam supply chain e-commerce. Di sini dalam menghadapi tantangan bottleneck yang kita lihat tadi ya dalam supply chain management, ada dua strategi yang efektif yang bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Di antaranya adalah vendor manage inventory dan collaborative planning, forecasting, and replenishment. Kedua pendekatan ini membantu meningkatkan keakuratan persediaan, mempercepat distribusi, dan mengoptimalkan rantai pasok secara keseluruhan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kedua hal ini adalah kerjasama antara pemasok dengan distributor atau dengan supplier, agar mereka bersama-sama menentukan atau memprediksi berapa supply barang yang harus dari distributor sampaikan ke retailer. Sehingga ketika ada pemesanan, retailer tidak perlu lagi bersusah-susah untuk meminta ke pemasok karena akan memperhambat resi, memperhambat pengemasan, memperhambat pula pastinya pengiriman barang. Oke, silakan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa penerapan vendor managed inventory atau VMI di sini adalah retailer berbagi data dan stok berbagi data stok dan permintaan dengan pemasok. Jadi mereka sudah berkolaborasi. Kira-kira stok data sebelumnya mereka sudah saling mengetahui kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian di sini pemasok menganalisa data dan menentukan jumlah restock yang diperlukan. Jadi setelah dilihat oleh pemasok berapa kira-kira data dari misalnya minggu ke minggu, tahun ke tahun dan sesuai dengan seperti 11 tadi atau 12 maka mereka bisa memastikan atau paling tidak meramalkan berapa kebutuhan yang mungkin meningkat atau menurun dari stok yang harus mereka cukupi. Dan tadi seperti ada dan juga mereka harus waspada dengan efek bullwhip karena
fluktuasi yang kecil pun akan mempengaruhi prediksi mereka juga bahwa akan menjadi hal yang besar terkait dari distribusi dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa pasok secara otomatis mengirimkan barang ke retailer tanpa menunggu pesanan. Nah, di sini pemasok ketika sudah melihat data, menganalisa data tanpa diminta, mereka sudah akan mengirimkan barang kepada retailer agar mempercepat proses tanpa retailer meminta barang kepada pemasok. Nah, di sini juga retailer selalu memiliki stok yang cukup sesuai dengan permintaan pasar. Retailer tidak perlu meminta lagi ke pasok seperti yang tadi kita sampaikan, dan retailer akan selalu merasa aman karena barang selalu ready dan barang tidak PO ya atau pre-order, sehingga agak cukup mencemaskan sebenarnya untuk konsumen apakah barang ini akan dikirim atau tidak atau akan dikembalikan uangnya. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa ada penerapan Collaborative Planning and Forecasting and Replenishment (CPFR), di mana perencanaan bersama, di mana retailer dan pemasok bekerjasama menentukan target penjualan dan rencana produksi. Di sini kita akan bisa melihat bahwa ternyata di e-commerce itu selain kolaborasi analisa data dan sebagainya, retailer dan pemasok ternyata bekerja sama juga menentukan target penjualannya, berapa yang akan mereka jual dan sehingga bisa merencanakan berapa produksi yang akan mereka kerjakan juga. Mungkin mereka akan menutup, contohnya mereka hanya menjual sekian ribu, atau mereka akan menjual sekian ribu dengan ready stock dan kemudian mereka akan membuat PO seperti itu. Kurang lebih mungkin seperti itu. Kemudian juga forecasting bersama, di mana data penjualan, tren permintaan, dan faktor eksternal dianalisis untuk memprediksi kebutuhan stok. Jadi mereka sudah berpikir membuat analisa berapa stok yang harus mereka siapkan untuk penjualan di hari tersebut dan hari-hari lain. Di sini replenishment otomatis, di mana stok diisi kembali sesuai dengan prediksi permintaan secara otomatis. Jadi hampir sama dengan DMI, tapi di sini mereka sudah memberikan saling memahami dan saling sudah menentukan berapa penjualannya seperti itu. Okay, next. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penerapan ERP dan AI forecasting. Di sini kita membahas tentang uh, menentukan atau meramalkan gitu ya dalam supply chain management. Dalam industri e-commerce yang dinamis, penggunaan Enterprise Resource Planning atau ERP dan Artificial Intelligence forecasting menjadi solusi strategis ternyata untuk meningkatkan efisiensi dan patok. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan inventaris yang lebih akurat, peramalan permintaan yang lebih tepat, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan data-driven. Di sini, data-data dianalisis oleh aplikasi ERP dan aplikasi kecerdasan buatan. Sehingga pada dasarnya pengusaha online berharap hal ini lebih akurat dibandingkan dengan peramalan dalam artian penentuan berapa produk yang harus mereka siapkan. Karena berdasarkan AI forecasting biasanya statistik atau perhitungan lebih akurat dan datanya pun jelas seperti itu. Okay, next. Nah, kita bisa lihat di sini perbandingan ERP dan AI forecasting dalam supply chain. Aspeknya kita bisa lihat ada beberapa aspek di sini ya, misalnya fokus utama, fungsi utamanya apa, keuntungannya apa, dan contoh penggunaannya apa. Kita lihat dari fokus utama ERP dan AI forecasting. Pertama adalah ERP, Management Operational Supply Chain secara keseluruhan, sedangkan AI forecasting, prediksi permintaan dan optimalisasi persediaan. Mungkin seandainya dikerjakan secara bersamaan menggunakan ERP dengan AI forecasting mungkin akan lebih baik ya. Oke, kemudian fungsi utama ERP mengintegrasi data dari berbagai departemen, logistik, inventaris, dan keuangan. Dan ini memungkinkan digunakan internal perusahaan tersebut. Sehingga dari hulu ke hilir seperti IoT, Internet on Things, itu semua terintegrasi. Seperti itu. Sedangkan AI forecasting menganalisa data historis dan tren untuk peramalan stok. Sedangkan keuntungannya lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi supply chain dan
AI forecasting menghindari stock out dan overstock melalui prediksi yang lebih akurat. Jadi diharapkan tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan stok sehingga pelayanan dari masuk retailer hingga ke konsumen menjadi sangat-sangat efektif. Dan di sini contoh penggunaannya adalah kita ambil dua contoh antara Alibaba dengan Shopee ya. Shopee mengelola operasional logistik menggunakan ERP, sedangkan Alibaba menggunakan AI untuk memprediksi lonjakan permintaan yang dibutuhkan oleh konsumen dan uh, pada saat mereka melakukan transaksi e-commerce di online. Oke. Okay? Nah, sebagai kesimpulan, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa tanpa strategi rantai pasok yang tepat, e-commerce akan kesulitan menghadapi lonjakan pesanan selama event besar. Jadi ternyata untuk berada dalam e-commerce perlu juga memiliki strategi-strategi, bukan hanya sekedar membuat akun, kemudian menjual barang, tapi ternyata memiliki strategi-strategi khusus agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan di sini integration model dalam SCM terbukti mampu mengatasi hambatan ini dengan mengoptimalkan distribusi dan prediksi permintaan. Sehingga perusahaan-perusahaan menerapkan teknologi digital ternyata memiliki keunggulan kompetitif dalam memastikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Baik. Nah, rekomendasi dari kami untuk meningkatkan efisiensi supply chain, perusahaan harus memperkuat kolaps dengan pemasok, menggunakan vendor manage inventory, kemudian setelah itu dengan mengadopsi CPFR, data penjualan dan permintaan dapat dianalisis secara real time untuk menghindari kekurangan stok, dan kemudian investasi dalam AI dan ERP sebagai aplikasi yang membantu perusahaan baik pemasok retailer untuk meningkatkan pendapatan mereka, penghasilan mereka, dan usaha mereka direkomendasikan agar perusahaan memiliki sistem rantai pasok yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan permintaan. Baik. Oke, baik. Sekian dari kami, kelompok 8. Kami, Yori, Dani, Muhammad, Indah, dan saya, Dian, mengucapkan terima kasih. Em, Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.